kaki buaya. Sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba sujud dan duduk di atas sajadah yang panjang ini. Diseling sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali ke sungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Butiran Ilmu. Segala apa yang kita kerjakan bergantung pada niatnya. Apakah sebuah perbuatan baik dengan niat yang buruk tetap akan menjadi amal yang baik? Semua kita akan bahas hari ini di Butiran Ilmu yang mengangkat tema mengenai niat dan bagaimana hukum melafalkan niat dan juga tata caranya. Seperti biasanya Butiran Ilmu tampil lengkap, ada Butiran Band, ada Trias, ada Risha, dan juga di belakang saya ada Vina yang akan melukis di atas pasirnya, menjelaskan kepada kita tentang tema yang kita bahas. Dan bersama kita telah hadir Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kalau kita mulai bicara mengenai niat, barangkali kita bahas niatnya dulu kali ya. Kalau niat secara Islam tuh maksudnya apa nih, A? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah karena kita hamba Allah. Iya. Nah, semua aspek itu menjadi ibadah dengan dua syarat. Satu, niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua jalannya benar. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, kalau niatnya bukan karena Allah, maka hilanglah amal. Oleh karena itu, selain kita gigih memperbaiki amal, tapi wajib bagi kita untuk meluruskan niat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi niat itu menjadi suatu rukun yang sangat-sangat penting, yang bisa menentukan apakah yang kita lakukan punya nilai di sisi Allah atau tidak. Jadi niat ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Nah, niat itu apakah harus dilafalkan? Bagaimana kemudian posisi hati kita juga ikut berniat? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Mau engkau sirkan, rahasiakan, atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Jadi kalau ada orang melafalkan niat itu tidak cukup kalau hatinya tidak. Karena tempatnya niat itu di dalam hati. Kalau kita berniat tapi tidak dilafalkan, boleh tidak? Boleh saja. Ya seperti kita duduk di sini aja. Iya. Ini bisa jadi amal, bisa tidak.
Apakah kita ingin dikagumi penonton? Apa kita ingin dianggap pinter? Apakah kita mencari sesuatu dari balik ini? Atau memang cuma nyari ridho Allah? Ini pun menentukan nih. 1 jam kita bicara bisa sia-sia walaupun kita ngomong agama, atau bisa bermakna. Karena dengan niat itu amal yang mubah saja bisa jadi amal soleh. Seperti minum. Iya. Kucing minum, monyet minum, maaf. Kita minum. Iya. Kita harus jadi ibadah dengan niat mensyukuri karunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya menggunakan adab, maka episode minum itu jadi amal soleh. Tapi banyak orang yang minum gak pakai niat, gak ingat Allah. Saya tidak mengatakan sama dengan monyet ya, Iya. tetapi sepertinya apa bedanya kalau hanya itu. Dengan hewan yang lain begitu ya. Nah, Pak AA kan pada dasarnya gini, AA, kalau kita berniat kan sudah dikatakan harus pakai hati. Kapan kita tahu hati kita ikutan apa tidak? Apa kita harus dipikirin dulu, nih mau kerjain ini, niatnya gini atau harus begitu? Ya, kita harus punya waktu untuk meluruskan niat. Ya seperti yang tadi dikatakan, misalkan penceramah ya. Iya. Ceramah seperti ini, itu kan niatnya macam-macam. Ada yang sangat ingin masuk TV supaya dikagumi orang. Ada yang ingin menjadi terkenal, ya. Ada yang ingin imbalannya. Tapi ada yang niat, ini TV sarana dakwah. Allah ciptakan ada TV, semoga ilmu yang Allah titipkan ini bisa manfaat bagi yang lain. Semoga Allah ridho. Itu sudah lebih nyaman. Nah, tapi kan AA jadi bedanya gini AA ya. Ini kan pekerjaan, kalau misalkan saya pekerjaan atau barangkali satu orang yang bekerja di bank. Dia berangkat ke bank untuk bekerja. Ya niatnya bekerja cari nafkah buat anak istrinya. Kalau dia tidak berniat karena Allah, kan dia niatnya juga memang mendapatkan nafkah, dapat uang. Apa kemudian jadi berubah? Seperti hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda itu kalau orang hijrah ya tergantung niatnya. Kalau niat hanya cari uang ya cuma uang dapat saja sudah. Tidak dapat apa-apa. Sama ya dalam hal apapun, ibu-ibu hamil itu berat. Hamil, melahirkan, mempertaruhkan. Kalau hanya hamil kan banyak yang hamil selain manusia juga, benar? Iya, iya. Makanya penting sekali, seperti sholat itu kan yang menentukan niatnya. Qobla subuh 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat subuhnya juga 2 rakaat. Yang membedakan adalah niatnya. Haji juga begitu, tawaf begitu, bahkan nikah ya. Ada yang ijab kabul tapi tidak niat, dia hanya ingin memperdaya. Itu sudah Allah menilainya beda. Jadi sekarang kalau misalnya bekerja pun tanpa kemudian niat kepada Allah, tapi kan tetap kita bekerja mencari nafkah kan? Iya, apa nggak usah cari nafkah mikirnya? Tetap aja. Atau boleh 2 niatnya? Boleh banyak. Oh boleh banyak. Seperti ke masjid, Iya. niat itikaf, niat sholat jamaah, niat cari ilmu, niat silaturahim. Berangkatnya ke masjid sekali tapi pahalanya bisa beragam. Oh jadi niatnya sendiri bisa macam-macam. Tambahan ke masjid niat cari jodoh juga barangkali ya. Asal nyari jodohnya yang benar. Oh begitu ya. Kan udah di masjid, Pak. Mungkinnya cari yang benar jadinya. Terus gimana caranya? Kan nggak perlu dilafalkan. Sebetulnya ya Allah tuh maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu lubuk hati kita yang paling dalam ya. Iya. Jadi sebetulnya ada di lubuk hati saja Allah sudah tahu. Gak bisa bohong. Mulut dengan hati, mulut mengatakan lillahi ta'ala, hati belum tentu. Nanti kita bahas bagaimana mengatasi ria atau bagaimana supaya kita bisa belajar ikhlas. Saya tidak mengatakan ikhlas ya, tapi belajar ikhlas. Ya. Bagaimana kemudian juga meluruskan niat. Bagaimana semua yang kita kerjakan di dunia ini niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.